Ya, selamat tahun baru semuanya. Selamat datang di tahun 2022. Semoga tahun ini akan jadi tahun yang baik buat kita semua dalam segala urusan. Karir makin melesat, duit makin banyak, dan kegiatan semakin produktif. Amin. By the way, ngomongin soal produktif, Shutter News pertama di tahun 2022 ini berisikan banyak informasi yang gue yakin bakal menarik banget buat para pecinta kamera. Jadi bener-bener di episode ini informasinya banyak. Jadi bakal seru banget, jangan sampai kalian lewatkan sedikit pun. Informasi pertama berasal dari Nikon Indonesia karena akhirnya Nikon Z9 hadir juga di Indonesia. Wow, ini adalah kamera andalan Nikon untuk bersaing dengan para raksasa mirrorless lainnya dan gua yakin kamera ini akan memberikan impact yang besar pada market Nikon di Indonesia. Kamera ini udah buka juga pre-ordernya dengan harga Rp89.999.000 yang membuatnya menjadi opsi dengan harga paling murah kalau kita bandingkan dengan Canon EOS R3 dan juga Sony A1. Cuman sayangnya hanya berselang 1 jam aja pre-ordernya itu udah ditutup untuk batch pertama. Kuotanya udah terisi penuh dalam 1 jam aja. Kalau denger yang berita kayak gini bikin gue berasa miskin banget. Banyak banget orang kaya di Indonesia dan kenapa gue nggak ketularan. Tapi for your info, kita juga udah cicipin sedikit yang harusnya videonya bakal tayang besok tanggal 4 Januari. So jangan lupa buat pantau terus channel ST Media. By the way, seinget gue Z9 ini launching globalnya nggak jauh setelah Sony A7 Mark IV. Dan sayangnya, gue belum mencium bau-bau A74 di sini. Sony, ayo dong, agak cepetan. Selanjutnya mengutip dari dpreview.com, ada sebuah statement menarik dari CEO Canon yang mengatakan Canon 1DX Mark III adalah flagship DSLR terakhir mereka, jadi nggak ada kelanjutannya. So, sekarang emang udah masanya buat transisi sepenuhnya ke mirrorless. Dan sebenarnya informasi ini nggak mengagetkan juga, cuman lega aja gitu. Karena ada pernyataan resmi dari pihak Canon-nya. Emang teknologi kamera mirrorless udah semakin advance dan perlahan-lahan DSLR akan tertinggal jauh dengan segala limitasinya. Hidup mirrorless. Kayaknya harusnya gue agak semangat di situ. Hidup mirrorless! Lalu masih dari Canon ada informasi yang jauh lebih menarik lagi. Cuman sayangnya ini masih berupa rumor walaupun banyak yang pede kalau ini bakal benar-benar terjadi. So mengutip dari canonrumors.com, mereka berani mengkonfirmasi, jadi judulnya confirm, bahwa kamera mirrorless EOS R5C akan hadir pada pertengahan bulan Januari ini. Katanya sih bakal hadir antara tanggal 11 sampai tanggal 18 Januari 2022. Cuman ya balik lagi, karena ini rumor jangan terlalu berharap dulu. Aneh juga sih, soalnya R5C ini terakhir gue bahas kayaknya nggak banyak yang setuju dengan konsepnya. Tapi gue yakin kalau Canon memang bakal menghadirkan sesuatu yang besar di bulan Januari ini. So, kita lihat saja nanti. Kalau gue pribadi sih jelas excited banget ya. Ini mungkin konsepnya bakal kayak FX3-nya Sony, cuman yang kali ini adalah kamera dari Canon. Kepo juga bentuknya bakal kayak apa kira-kira, jadi ya mari kita tunggu. Selanjutnya, Viltrox meluncurkan sebuah adapter lensa IF ke E-mount terbaru yang udah dilengkapi dengan built-in OLED display yang membuatnya terlihat profesional. Walaupun sih emang fontnya tuh nggak asik gitu ya. Kelihatan kayak barang murah, cuman ya buat pamer lumayan kelihatan profesional lah karena ada screen-nya, padahal di adapter doang. Selain itu, adapter ini juga berkomunikasi secara penuh menjembatani antara lensa dan bodi kamera, sehingga mensupport full untuk autofocus dan juga EXIF data saat pemotretan. Lalu harganya pun menurut gua sangat bersaing di $199. Cukup murah menurut gua dan mungkin bisa jadi opsi buat kalian yang murtad ke Sony, tapi punya banyak lensa-lensa IF yang berkualitas. Atau kalau kalian adalah pengguna Sony tapi kantor kalian udah banyak invest ke lensa-lensanya Canon. Selanjutnya masih ada kabar dari Viltrox, tapi menurut gua ini jauh lebih menarik. Karena mengutip dari fujirumors.com, Viltrox akan mengumumkan secara global lensa APS-C terbaru mereka dengan fokal 13mm dan bukaan f1.4. Fokal wide dengan bukaan yang besar yang pastinya gue yakin bakal menghasilkan gambar yang menarik buat kebutuhan vlogging. Lensa ini juga harusnya diumumkan
diluncurkan tanggal 3 Januari, jam 2 waktu Beijing, yang berarti setahu gua jam 1 waktu Indonesia Barat, dan tanggalnya itu adalah hari ini, tanggal video ini tayang juga. Jadi mungkin saat video ini tayang, belum lama tadi lensanya udah diumumkan. Kalau emang benar, coba kita cek bareng-bareng. Tapi yang jelas, gua pribadi sangat excited dengan angka yang ditawarkan ini. Semoga aja Viltrox Indonesia juga segera menghadirkan lensa tersebut. Apalagi lensa tersebut mendukung Sony E-mount untuk lini APS-C-nya dan juga Fujifilm X-mount. Jadi kurang menarik apa gitu buat kita. Selanjutnya Venus Optics baru aja meluncurkan lensa Laowa Argus 45mm f/0,95 untuk kamera mirrorless full frame. Lensa yang gue yakin bakal menggoda banget buat para bokeh hunter. Lensa ini dijual seharga $799 dan untuk sebuah lensa manual memang itu harga yang sangat pricey. Cuman angka spesifikasi yang diberikan sendiri itu mantep banget, dan buat gue lensa Laowa itu biasa memberikan kualitas yang cukup superior. Jadi harusnya sih cukup worth it. Kalian juga bisa lihat beberapa hasil foto dan videonya yang diambil dari artikelnya di peer review dan video komersialnya. Dan emang bokehnya menurut gua kacau banget sih. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga. Terakhir, ada informasi menarik lagi nih buat kalian yang suka ngambil gambar bokeh. Karena TT Artisans baru aja merilis beberapa mounting baru untuk lensa 90mm f1.25-nya. Yang sebelumnya itu cuma available buat mounting Leica M. Jadi tadinya eksklusif banget ya. Buat pengguna Leica M kan nggak sebanyak itu ya. Sekarang lensa ini hadir dengan pilihan Canon RF mount, Leica L, Nikon Z mount, Sony E-mount, dan Fujifilm GFX mount system. Ini menarik sih, karena GFX itu kan medium format, bukan full frame. Berarti lensa ini capable untuk memberikan image circle untuk medium format. Tapi emang dulu sih yang gua tahu lensa full frame memang bisa diadap ke body medium format, asalkan lensa-lensanya itu yang fokalnya udah masuk ke jajaran tele. Kalau yang wide baru bener-bener nggak bisa, yang gua denger. Jadi mungkin di sini cukup masuk akal. Tapi terlepas dari itu, gua rasa lensa ini bisa jadi opsi yang menarik buat kalian para pengguna mirrorless dengan mounting yang disebutin tadi. Apalagi dia dijual dengan harga yang lebih budget juga di $435. Padahal tadinya pas masih eksklusif buat Leica M, itu dia dijual seharga $740. So, value yang sangat menarik. Oke, paling segitu aja buat Shutter News kali ini. Semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi menarik lagi buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.